Hai, balik lagi sama Minel di episode audiobook. Kali ini Minel mau membacakan audiobook dari buku karya Kak Bahia Patmi, judulnya Married to a Young Girl. Sinopsis dari buku ini: Abian tidak pernah menyangka di usianya yang ke-20 ia jatuh cinta pada gadis kecil berusia 9 tahun yang merupakan cucu tetangganya. Apa aku pedofil? Abian bertanya-tanya. Perasaan itu begitu kuat hingga membuatnya mampu bersabar menunggu hingga 6 tahun dan melakukan apapun untuk mendapatkan restu. Seru ya ceritanya. Minel sih udah baca dan buku ini tuh seru pakai banget. Jadi kalau kalian yang gak beli buku ini tuh rasanya kayak mana gitu, pasti rugi sih. Oke, langsung cus kita masuk ke chapter pertama. Judulnya Mata Indah. Libur lebaran memang paling enak kumpul bersama keluarga. Jutaan rakyat Indonesia melakukan hal yang sama tiap Idul Fitri. Tiba begitu juga Abian, seorang mahasiswa jurusan bisnis di sebuah universitas ternama, melakukan hal serupa. Pulang ke rumah orang tuanya saat libur lebaran tiba. "Bun, rumah kakek Dorman kelihatan ramai," ucap Abian pada sang bunda setelah ia selesai membersihkan diri. "Oh, itu anak dan cucunya dari Jakarta datang," Bunda menjawab sambil mengaduk masakannya yang masih di atas kompor. "Bukannya kakek Dorman gak punya anak?" Abian penasaran sambil terus melihat ke arah jendela. "Itu anak angkatnya, sudah lama merantau di Jakarta dan baru kali ini mereka pulang," ucap Bunda sambil mematikan kompor. "Oh," Abian mengangguk. "Nanti kamu antar makanan ke kakek Dorman ya, Bunda siapkan dulu." "Oke." Abian melihat dari jendela rumahnya, ada keramaian di rumah sang kakek yang biasanya sepi. Mobil yang tak dikenal terparkir di sana dan suara gelak tawa seorang serta perbincangan beberapa orang samar-samar terdengar. "Abi, ini makanan yang harus kamu antar," Bunda menunjuk sebuah rantang yang diletakkan di atas meja. "Siap, Bun." Abian mendekati rantang yang dimaksud bundanya. Satu hari menjelang lebaran, Bunda memiliki kebiasaan mengantar makanan pada para tetangga dekat untuk berbagi berkah. Ada kenikmatan tersendiri ketika rezeki yang kita punya bisa dinikmati oleh orang lain. Abian menenteng rantang putih bercorak bunga menuju rumah kakek Dorman. Langkah Abian terhenti di depan pintu rumah yang terbuka lebar. Suara tawa anak-anak menghiasi rumah yang biasanya sepi. "Rosita, kembalikan mainan abang," teriak anak laki-laki dari dalam rumah. Abian berdiri di depan pintu. "Assalamualaikum." Seorang anak perempuan berusia 9 tahun berlari dengan cepat lalu menubruk Abian. Alhasil rantang yang dibawa Abian jatuh ke lantai. Untunglah rantang itu masih tertutup rapat hingga isinya tidak berhambur keluar. "Maaf," gadis kecil itu menatap Abian dengan mata berkaca-kaca. Abian melihatnya. Mata gadis kecil itu amat indah dan memukau Abian. Mata paling indah yang pernah dilihatnya. Selama beberapa detik Abian menatap tanpa berkedip. Wow, matanya. "Maaf, rantangnya jadi jatuh." Gadis kecil itu meminta maaf dengan penuh rasa bersalah. "Nggak apa-apa, makanannya nggak tumpah kok." Abian mengambil rantangnya. "Rosita, mana mainan aku?" Bocah lelaki berusia 11 tahun bertanya pada adiknya. "Ini bang," ucap Rosita sedih. "Mama, Rosita nabrak om nih," lapor si bocah lelaki pada ibunya yang baru saja datang menghampirinya. "Maafin anak saya ya," ucap sang ibu dengan rasa bersalah. "Enggak apa-apa tante, biasa namanya anak-anak, saya kesini mau anter ini." Abian menyerahkan rantang yang dibawanya. "Kalau boleh saya tahu, adik siapa ya?" selidik Mama Rosita. "Saya Abian tante, dari rumah seberang," ucap Abian sambil menunjuk rumahnya. "Oh, ini toh nak Abian yang suka diceritain bapak." "Iya Tan, makasih ya suka nemenin bapak main catur, tapi bapak lagi keluar." "Iya Tan, enggak apa-apa, cuma mau antar titipan bunda aja." "Tante ke dalam sebentar, kamu duduk aja dulu," pinta Mama Rosita sambil menunjuk sofa coklat yang ada di dalam ruang tamu. "Iya Tan." Perempuan yang dipanggil Abian tante berjalan ke dalam. Rosita yang hendak mengikutinya terhenti karena tangan Abian mencekal pergelangannya.
Kamu jangan pergi, kamu di sini temenin aku. Hah? Rosita menatap bingung. Mata kamu bagus, aku suka. Rosita makin bingung dengan kata-kata Abian. Nama kamu Rosita kan? Aku Abian, panggil aja Abi. Om Abi? Tanya Rosita dengan mata bulatnya. Jangan pakai Om, Kak Abi aja. Nggak mau, Om Abi saja, tolak Rosita. Percakapan keduanya terhenti karena kedatangan sang tante sambil membawa rantang. Abian, ini rantangnya, tante isi sedikit oleh-oleh kasih ke bunda kamu ya. Makasih Tan, salam buat bunda kamu. Ya Tan, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perasaan berbeda saat Abian melangkahkan kaki keluar dari rumah kakek Dorman. Hatinya terasa penuh dengan kebahagiaan. Rosita, matanya indah banget, batin Abian berkata. Sampai di rumah Abian menaruh rantangnya di atas meja makan. Suara tawa khas anak-anak terdengar dari rumah kakek Dorman. Abian berjalan ke arah jendela, dilihatnya Rosita dan kakaknya menyiapkan sepeda. Mereka menaiki sepeda dan mengayuhnya ke arah lapangan. Abian berpikir untuk menyusul mereka. Ia berlari ke arah garasi, sepedanya ada di sana. Sial, bannya kempes, gerutu Abian sambil memegang ban sepedanya. Bun, bunda, ada apa teriak-teriak? Pompa ban sepeda Abi mana bun? Kemarin dipinjam kakek Dorman dan belum dikembalikan. Yah bunda, kamu tinggal kesana aja ambil pompa kamu. Enggak lah, enggak enak jadi. Abian merasa kesal lalu pergi menuju kamarnya. Rosita, 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 batin Abian berteriak ingin bertemu. Abian bangkit dari kasurnya lalu bergegas menuju keluar. Ia berjalan cepat menuju lapangan. Dilihatnya Rosita dan sang kakak bermain sepeda. Napasnya terengah-engah, apalagi saat ini ia sedang berpuasa di hari terakhir Ramadan. Abian mengeluarkan ponselnya, menekan aplikasi kamera lalu mengarahkan pada Rosita. Perbesaran dilakukan beberapa kali sampai terasa puas dan pas. Berkali-kali Abian menekan layar touchscreen ponselnya menghasilkan foto-foto Rosita dari kejauhan. Nah, itu adalah part pertama dari cerita Married to a Young Girl. Kalau kalian masih mau tahu lanjutannya, boleh komen di bawah, nanti Minel bakal lanjutin. Tapi gak bakal sampai end ya, karena kalau kalian mau baca ini sampai end, kalian mesti beli bukunya di Salinel Publisher, atau juga bisa beli e-booknya. Cari aja dengan judul Married to a Young Girl, penulisnya Bahia Patmi, terbitan Salinel Publisher. Sekian dan terima kasih.